asal-usul Goa Batu Gelap. Dan sahabat, di baju saya bertuliskan Pesona Cagar Budaya Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tentunya motivasi kami supaya menambah channel-channel yang baru untuk Anda semua. Halo para adik-adikku yang kusayang, para sahabatku, dan juga para teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat mendengarkan cerita dari saya, yaitu panggung cerita untuk Anda semua. Asal-usul Goa Batu Gelap. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang bernama Guman dan istrinya Ben. Mereka hidup bahagia dengan tentram dan bahagia. Sang suami yang hobinya suka memancing ikan dan selalu mendapatkan hasil ikan yang banyak. Hasil memancing itu akan sebagian dijual di pasar. Kehidupan mereka serba berkecukupan, tapi beda halnya dengan sang istri yang diliputi rasa kecemasan yang tinggi akan masa depan mereka berdua. Ben yang selalu merisaukan suaminya itu merasa khawatir, sedangkan si Guman merasa kita baik-baik saja, tidak akan terjadi apapun. Istrinya saja yang terlalu memikirkan masa depan itu. Setelah beberapa hari kemudian, di desa para warga lagi mengalami hasil panen yang melimpah, dan begitu pula dengan Guman dan Ben. Mereka mengalami panen melimpah. Warga sekitar pun segera mengadakan pesta erau, atau disebut juga dengan benua erau. Ini merupakan suatu tradisi yang ada di desa selepas panen padi melimpah, yang bertanda mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo warga, kita siapkan pestanya, teriak salah satu warga desa. Warga pun segera menyiapkan gendang dan alat-alatnya dengan segera. Warga saling bekerja sama supaya acara berjalan dengan lancar. Sementara itu, si Guman tidak membantu warga menyiapkan pestanya. Dia malah sibuk dengan hobinya memancing. Setelah sampai di rumah, dia menyiapkan peralatan memancingnya itu. Istrinya yang melihat itu langsung bertanya ke suaminya, "Mas, kamu jangan lupa ke pesta erau ya," kata sang istri bertanya ke suami. Lalu si Guman menjawabnya, "Iya, saya tidak akan lupa datang ke pesta," bilang Guman ke istrinya itu. Sang istri mengingatkan kembali suaminya yang terakhir kali dengan berpesan, "Satu lagi mas, kamu jangan melanggar larangan pada pelabuhan gendang," kata Ben yang merasa khawatir sama suaminya. Guman hanya menjawab dengan anggukan kepala dan pergi berangkat memancing.
Entah kenapa Ben mempunyai firasat yang buruk akan masa depannya dan merasa khawatir. Tetapi Guman tidak peduli apa yang dikatakan istrinya. Dia cuma mendengarkan saja tanpa menghiraukan. Gunam semakin rajin memancing. Saking asiknya di teluk memancing sampai-sampai Gunam lupa mengikuti pesta mengucapkan syukur atau yang disebut pesta erau. Beberapa menit kemudian Guman mengingat akan pesta itu. Dia pun segera berhenti memancing dan berlari menuju pesta dan membawa ikan pari di embernya dan meninggalkan alat pancing di teluk. Si Gunam berlari secepat mungkin untuk datang ke pesta dan tidak terlambat. Karena acara yang paling seru dan paling penting itu adalah memukul gendang. Setelah sampai di pesta, Gunam pun terlambat dan acara pesta akan berakhir. Si Gunam segera mengambil gendang di depannya dan dia menabuh dengan menggunakan ekor ikan pari yang ada di tangannya. Karena dia lupa menaruh ikannya di meja, sehingga gendang telingan warga yang hadir di sana menjadi pecah. Akibatnya warga sekitar tidak bisa mendengar lagi. Mereka juga tidak fokus dengan pesta tersebut. Masyarakat sekitar juga mempercayai jika menggunakan ekor ikan pari sebagai alat tambuhan dan akan mendatangkan petaka. Dan warga sekitar meyakini itu akan datang. Dan beberapa menit kemudian awan mendung pun datang menggelapkan tempat itu dan disertai angin dan petir dengan berbarengan. Akibatnya Tuhan yang Maha Kuasa murka kepada warga yang menurunkan hujan dan petir yang menyambar-nyambar. Dan seketika Gunam bersama warga sekitar dikutuk menjadi batu. Inilah karma dari Sang Hyang karena kecerobohan si Gunam. Dan warga yang kena ulah dari Gunam itu sendiri. Mereka dikutuk menjadi batu dengan berbagai bentuknya. Pesta pun berantakan semua dan tempat menjadi gelap gulita. Sang istri mendengar itu pun menangis dan berlari ke tempat pesta itu. Dia tidak menyangka apa yang dia takutkan pun terjadi. Hati Ben sangat sedih dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia pun berteriak ke langit, "Tuhan, maafkanlah kesalahan suami saya dan saya karena telah melakukan kesalahan yang fatal," kata Ben. Dia menangis dan badannya terjatuh ke tanah. Ben pun memberi nama tempat itu dengan nama Goa Batu Gelap, di mana di dalamnya banyak batu berbentuk-bentuk menyerupai meja, kursi, dan manusia dengan posisi memukul gendang. Sedangkan bekas berlarian warga ketakutan itu menjadi jejak batu yang panjang dan tempatnya sekarang menjadi goa dan gelap gulita. Si Ben dan warga yang tersisa sekarang itu akan menjaga tempat itu dan akan menjadikan sebagai tempat sejarah asal mula bentuknya goa batu gelap ini. Mereka berjanji tidak akan ada terulang kejadian seperti ini lagi. Dan mereka memberikan nama desa ini dengan nama Desa Separi. Yang diambil kata itu dinamakan ikan yang ditangkap oleh Gunam sendiri, yaitu ikan pari. Setelah kejadian tersebut, si Ben tinggallah seorang diri. Dia yang selalu merindukan sang suaminya yang telah menjadi batu sekarang. Sebelum kejadian itu, sudah berpesan ke suaminya agar tidak melanggar aturan atau pantangan pada saat pesta nanti yang akan diikuti awal acara
pestanya dan tidak mendengarkan pesan istrinya itu, tradisi erau benua akan hilang semua. Nasi telah menjadi bubur. Semua telah terjadi dan tidak bisa diulang kembali. Dan jadikan semua itu pelajaran bahwa kita harus mengutamakan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rezekinya. Dan kita tidak perlu terlalu mencemaskan masa depan. Nanti kita cukup fokus pada masa sekarang. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2011, Goa Batu Gelap ditetapkan dan dijadikan masyarakat sekitar sebagai tempat para wisata bagi pengunjung di desa itu. Karena di dalam goa terdapat batu yang bentuknya unik semuanya dan tempatnya, karena di dalam goa yang terdapat batu berbentuk unik. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2011, Goa Batu Gelap ditetapkan dan dijadikan masyarakat sebagai tempat para wisata bagi pengunjung di desa itu. Karena di dalam gua terdapat batu yang berbentuk unik serta dan tempat yang menyatu dengan alam asli. Disekelilingi dengan rimbun hutan yang menjadikan masyarakat berpikir menjadikan tempat wisata sekaligus tidak melupakan sejarah Goa Batu Gelap. Tidak banyak yang tahu akan keberadaan Goa Batu Gelap karena tempatnya di pedesaan. Tetapi dengan bantuan pemerintah, tempat ini menjadi ramai pengunjung pada masanya. Sekian dari cerita rakyat. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.